Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan berbicara banyak hal terkait dunia jurnalistik, apalagi menjelang Hari Pers Nasional ya. Tentunya saya juga bersama dengan teman-teman dari Jawa Pos Radar Madiun, Jawa Pos TV mengucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk tahun 2025 ini. Dan pas banget untuk menandai momentum ini, untuk hari ini saya akan mewawancarai dan berbincang hangat dengan salah satu wartawan senior yang kebetulan juga merupakan ketua dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Madiun Raya. Langsung saja ini dia Pak Siswo Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Sis? Alhamdulillah, kita tetap sehat. Tetap sehat? Bahagia. Bahagia, tetap semangat ya. Semangat, Sudah sarapan? Alhamdulillah. Pak Sis, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Pos TV. Tentunya sebuah kehormatan juga lah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Sis sebagai salah satu wartawan senior juga, kemudian juga ketua PWI Madiun Raya juga, dan pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang harus banget dibagikan ke pemirsa Jawa Pos TV. Tapi kita coba kembali flashback ke era-era dulu-dulu nih Pak Sis. Kenapa kok suka dan tertarik dengan dunia jurnalistik? Sebenarnya awalnya itu saya nggak begitu tahu tentang dunia jurnalistik seperti apa, walaupun ada ketertarikan saya untuk membaca koran dan sebagainya. Artinya waktu itu ya kita lulus kuliah mau kerja apa, kebetulan ada media yang bisa menerima saya, saya. Terus akhirnya menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi saya dunia ini. Nah, itu waktu itu kuliahnya jurusannya juga jurnalistik juga? Nah, itu sebenarnya jurusan saya itu tidak linear. Ya. Administrasi negara itu harusnya kan jadi pejabat ya, jadi bupati, jadi bupati, jadi gubernur. Paling enggak seragamnya coklat-coklat lah ya. Iya. Sekarang kadang-kadang pakai kaos ya. Wartawan ada pakai baju yang tidak seragam, walaupun PWI punya seragam. Media tempat saya bekerja juga ada seragam, tapi lebih nyaman saya itu bekerja dengan pakaian bebas. Iya, pakaian bebas ya. Nggak terlalu kelihatan kalau wartawan gitu ya. Biasanya kalau ada wartawan tuh kan agak-agak ditakutin nggak sih sama mas? Wah, ada wartawan, hati-hati kayak gitu kan. Memangnya genderuwo. Itu berarti tahun berapa Pak Sis? Saya jadi wartawan pertama itu di media Karya Dharma, di koran Karya Dharma dulu itu ada di Jawa Timur, koran namanya Karya Dharma. Itu mulai tahun 1990 sampai 1992 ya. 1992. Itu koran harian? Belum harian waktu itu. Waktu masuk itu saya masih mingguan. Oh, mingguan. Kemudian bertahap menjadi 1 minggu 2 kali, 3 kali gitu. Namun sebelum menjadi harian, kalau harian kan otomatis minggu pun terbit ya. Betul. Itu waktu itu belum. Saya pindah ke Surabaya Pos karena ada Kepala Biro Madiun Surabaya itu menawari saya. Ya, mungkin kalau saya boleh sombong itu barangkali saja beliau itu melihat karya-karya saya. Tanpa saya melamar, ditawari, bagaimana kamu tidak ingin bekerja di koran yang lebih besar gitu. Saya senang sekali gitu ya. Padahal belum tentu yang lamar bisa kan, saya ditawari. Betul. Itu akhirnya berarti pindah itu 1992. 1992 dan saya baru lahir itu. Dan itu cukup lama Mas, cukup lama sampai 18 tahun. Baru akhirnya terakhir saya di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sampai sekarang. Yang sekarang yang terbaru di Antara ya. Ya. Kalau untuk karir wartawan itu artinya sudah diawali sejak 90 ya, tahun 1990. Betul. Berarti sudah hampir 35 tahun. Betul. 35 tahun sekarang. Iya, betul ya, 35 tahun ya. Kenapa sebetah itu jadi jurnalis, Pak Sis? Apa yang membuat pekerjaan ini begitu menyenangkan untuk Pak Sis? Tidak semua orang tahu ya, bahwa kerja wartawan itu mungkin walaupun dari segi finansial ya, dari apa yang kita terima itu tidak bisa seperti
direktur seperti Oke. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini ya. Pertama, bahwa kerja jurnalistik ini bukan sekadar kerja mencari gaji ya, tapi punya apa namanya tugas juga itu sebagai apa namanya pengabdian. Ya, kadang-kadang kita membantu orang, banyak loh pekerja yang karena apa namanya, misalnya kesejahteraannya tidak tercukupi sesuai dengan yang dia inginkan, kemudian demo, ya menuntut kenaikan gaji, wartawan di situ membantu pemberitaan, akhirnya sampaikan. Betul. Jadi sering seperti itu. Misalkan petani kesulitan mendapatkan pupuk misalnya, kelangkaan pupuk. Kemudian wartawan datang di situ, meliput, ya, kemudian dipublikasikan. Penentu kebijakannya akhirnya bisa merubah kebijakannya tentang mungkin penambahan pupuk subsidi dan sebagainya. Itu menolong petani, Mas, nelayan, banyak lah. Misalkan kayak dulu misalnya guru apa namanya bantu apa yang masih apa namanya masih belum dikontrak, belum punya status, akhirnya demo, kita liput, akhirnya sukuan relawan gitu. Kan sering kayak gitu. Banyak lah, itu hanya salah satu contoh. Oke. Jadi tentunya selain salary ya jelas dong kerja dapat gaji, tapi di satu sisi memang ada pengabdian juga yang dilakukan gitu. Bagaimana pada akhirnya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, beberapa hal-hal yang memang perlu diangkat, diberitakan, diwartakan, tentunya bisa membantu si masyarakat ini yang memang butuh satu media untuk bisa menyuarakan apa yang mereka tuntutkan, apa yang mereka pengen suarakan ke pejabat yang lebih tinggi gitu. Akhirnya lebih bisa didengar gitu pasti. Bukan berarti pada akhirnya tidak didengar, tapi ketika memang sudah diberitakan lebih didengar lagi dan akhirnya ada tindakan di situ. Betul. Salah satu contoh kasus yang pernah dilakukan karena diberitakan dan akhirnya nasib mereka berubah tuh pernahnya apa dulu? Salah satu contoh misalnya, tapi itu bukan karya saya saja ya. Itu artinya ya karya bersama. Karya teman-teman wartawan saya dan teman-teman yang lain, kemudian dari pekerjanya itu sendiri, dari pejabat-pejabat yang waktu itu ikut berjuang, ada sebuah BUMN, tidak perlu saya sebutkan namanya, itu nyaris tutup, Mas. BUMN di Madiun nyaris tutup, kemudian demo berhari-hari nggak kerja. Jadi seluruh pejabatnya tidak kerja, wartawan liputan di situ. Akhirnya apa? Sekarang menjadi jalan lagi dan itu lebih bagus. Nah, itu salah satu contoh. Tapi saya tidak bisa mengklaim itu karyanya wartawan saja, itu karya bersama. Tapi paling tidak dengan pemberitaan dari teman-teman wartawan ini bisa lebih didengar dan pada akhirnya kan masyarakat luas bisa melihat permasalahan apa yang terjadi seperti itu ya kurang lebih ya. Itu tahun berapa berarti? Kenapa? Tahun berapa itu? Kasus itu? Tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2010 lah. 2000-an awal lah ya. 2000-an awal dan ternyata karya-karya dari teman-teman jurnalis ini juga bisa lebih diapresiasi dengan pada akhirnya ada impact di situ, ada efek di situ ya. Nah, terus ada peristiwa-peristiwa yang berkesan nggak Pak Sis selama menjadi jurnalis? Yang apa yang sampai sekarang tuh nggak pernah bisa lupa? Ada, Mas. Jadi ada apa namanya pengumpulan donasi ya, donasi untuk korban tsunami. Seingat saya di Nusa Tenggara Timur. Lupa. Bukan yang 2006, bukan. Sudah lama sekali. Waktu di Surabaya Pos awal saya. Itu dikelola oleh istri pejabat daerah. Istri pejabat daerah. Kemudian ada pejabat yang di bawahnya, istri pejabat, sesama istri pejabat. Itu memberi bocoran pada saya. Intinya bahwa penggalangan donasi itu tidak tersampaikan ke korban tsunami. Wow. Akhirnya saya ya sudah liputan. Saya liputan ketika terakhir saya harus menjalankan apa namanya profesi saya untuk membuat berita itu yang seimbang kan perlu konfirmasi. Konfirmasi kepada yang disangkakan bahwa dia tidak
menjalankan apa namanya kewajibannya, Betul. menyalurkan itu tadi. Marah-marah mas, marah-marah. Nah, betul itu marah-marah, saya mau dituntut. Pokoknya dia marah besar. Marah-marahnya karena dia sebenarnya tidak melakukan itu gitu, tapi diberitakan bantuannya tidak tersampaikan gitu. Saya belum memberitakan sebenarnya. Oke. Masih apa namanya? Konfirmasi dulu. Masih konfirmasi dulu. Sudah marah-marah. Saya mau digugat miliaran rupiah bisa itu karena jadi pernah itu. Terus ada lagi pejabat yang saya beritakan karena seorang kepala dinas pendidikan dalam pengelolaan bantuan untuk fasilitas sekolah ya buat meja kursi dan sebagainya. Itu saya hitung-hitung dana itu terlalu besar antara yang direalisasikan dengan yang terkumpul. Itu akhirnya melalui seseorang saya disuruh menghadap. Intinya berita ini jangan diteruskan. Oke. Terus dikasih. Nah itu. Maunya itu saya mau dikasih itu, tapi sekali lagi saya lebih baik kesejahteraan ya biasa-biasa saja, tapi misi saya Untuk pengabdian itu. Pengabdian tadi bisa apa namanya berhasil menurut ukuran saya gitu. Dan akhirnya berita itu tetap diteruskan ya? Akhirnya iya diteruskan. Berurusan dengan kejaksaan waktu itu dipanggil itu. Iya. Keren. Jadi pekerjaan menjadi jurnalis juga sama dengan perang ya. Karena banyak sekali tentunya masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat dan tentunya peran dari jurnalis ini sebagai penyeimbang juga, sebagai pewarta juga, sebagai pengabdian juga, sebagai pekerjaan juga, jadi lengkap ya. Semakin seru pastinya pengalaman-pengalaman dari jurnalis senior ini, Pak Sis, yang pastinya akan terus cerita banyak terkait pengalamannya di dunia jurnalistik selama kurang lebih 35 tahun. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita akan kembali lagi, tetap di Obrol. Kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Siswa Widodo selaku jurnalis senior kita dari Ketua PWI Madiun Raya. Masih tetap semangat Pak ya. Jenengan tuh kok bisa tetap semangat, tetap sehat, tetap kelihatan energik tuh ada olahraga-olahraga tertentu nggak sih Pak? Sampai sekarang tuh kan masih aktif kemana-mana, ngeliputan kayak gitu-gitu. Ada resepnya nggak sih? Kok tahu saja ya? Jadi ini Mas, saya itu sebenarnya sejak muda itu hobi jalan, ya olahraga ya. Olahraga saya itu yang murah dan nyaris gratis. Iya. Kalau nggak jalan, jogging, bersepeda. Selama kita punya sepatu, bawa air putih, cukup. Jadi saya bukan setiap hari ya. Selama saya ada waktu ya, pagi atau sore ya, tidak hujan, badan tidak terlalu capek, saya itu pasti olahraga. Minimal jalan cepat. Ya, jalan cepat itu. Wah keren ya. Jadi asik menurut saya. Pak Sis tadi bilang tidak harus setiap hari, tapi dalam sehari itu bisa 2 kali gitu. Enggak, satu. Misalnya pagi nggak hujan, sore nggak hujan gitu bisa aja pagi sama sore kan? Enggak, tetap sekali. Sekali. Ya. Yang lain liputan lah ya. Ya, artinya kalau misalkan hari ini pagi sudah olahraga, besok kok pagi hujan ganti sore misalnya. Iya. Atau kalau pagi saya liputan sore hujan berarti enggak olahraga. Oke. Itu asik Mas. Asik ya, dan tetap menjaga stamina dan juga energi tubuh supaya tetap bisa fit kemana-mana gitu. Apalagi jurnalis kan kemana-mana ya. Habis dari lokasi sini kemana lagi, otomatis harus perlu stamina yang tinggi juga gitu. Untuk menjaga itu, sekali-kali naik gunung. Nah, masih naik gunung juga. Saya nggak pernah naik gunung, Pak Sis. Sekali lah. Saya takut nggak nyampe, saya takut hilang saya tuh kalau naik gunung tuh. Oke. Back to the topic, tadi kita sempat membahas terkait pengalaman-pengalamannya Pak Sis juga. Ini tadi di belakang juga saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Sis bahwa ternyata ada beberapa penghargaan-penghargaan yang luar biasa yang sempat diterima oleh Pak Sis gitu ya. Tapi tentunya ada pengalaman lain yang tadi belum diceritakan, yang akhirnya impact-nya adalah dapat penghargaan itu. Coba ceritain Pak Sis. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa jurnalis itu selain kerja untuk dirinya sendiri, ya untuk mencari
untuk mendapatkan salary itu kan Ya. ada tugas pengabdian. Betul. Ya. Nah, kita ikhlas melakukan pengabdian, mudah-mudahan ini berdampak itu ya. Pernah saya melakukan liputan di Kampung Idiot ya, di Ponorogo sana. Oke. Nah, jadi mengangkat tentang kondisi warga betapa susahnya untuk bisa makan nasi beras misalnya seminggu sekali. Ya mereka lebih sering makan nasi tiwul yang dikeringkan itu. Jadi sisa nasi hari ini kemudian dikeringkan, besok menjadi nasi karak atau nasi akeng, betul itu. Terus mencari kayu di hutan yang jaraknya jauh, air juga susah, makan pakai telur itu juga berat bagi mereka. Nah, kita tulis itu, beberapa kali saya ke sana, Satu dari karya jurnalistik saya, ya, itu mendapatkan penghargaan Piala Prapanca. Piala Prapanca itu penghargaan tertinggi di PWI Jawa Timur, Mas. PWI Jawa Timur. Jadi hanya ada satu setiap tahun, satu untuk tulis, satu untuk foto. Waktu itu saya mengirimkan karya tulis saya. Nah, ternyata setelah tulisan saya itu dipublikasikan, dimuat di waktu itu di Surabaya Post, itu banyak pembaca itu yang ingin memberikan sumbangan, mengirimkan sumbangan. Mereka tidak datang sendiri ke lokasi, tapi datang ke kantor redaksi Surabaya Post. Kemudian Surabaya Post ngirim duit ke saya ditugaskan untuk menyerahkan bantuan tersebut. Jadi hal seperti itu yang kadang-kadang kita itu menjadi bangga gitu loh, bangga jadi wartawan. Ternyata jadi wartawan ini begini, bukan kerja untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Dan mereka senangnya bukan main. Jadi untuk waktu itu ada yang satu orang itu mendapatkan 1 juta, Mas. Bingung caranya. Akhirnya saya melibatkan RT karena apa? Itu hidup ibu dan anak. Ibunya nggak bisa melihat, ya. Anaknya itu IQ di bawah, ya kita ngomong ya, apa idiot gitu ya. Akhirnya Pak RT melibatkan juga budenya ini. Jadi kakak perempuannya yang saya tulis itu untuk mengelola duit itu. Uang 1 juta sangat berharga buat mereka. Itu tahun berapa, Pak Sis? Sekitar tahun 2005, tahun 2005. Oh, 2005. Karena saya mendapatkan penghargaan itu tahun 2006. Nah itu berarti total bantuan yang terkumpul sampai berapa yang dibawa Pak Siswo? Saya persisnya kok lupa, tapi 2 kali sih ingat saya itu. 2 kali? 2 kali ya, 2 kali. Itu berarti mereka mengirimkan ke kantor redaksi, kemudian Pak Sis membawa bantuan itu, uang semua ya? Atau ada yang berupa sembako mungkin? Kalau sembako, pakaian, pantas itu dari saya. Saya setiap kesana itu pasti bawa sesuatu, karena pakaian, tapi bukan pakaian bekas yang anu ya. Artinya pakaian yang mereka sangat senang sekali mendapatkan pakaian, karena melihat sehari-hari yang dia pakai itu ya sangat memprihatinkan. Yang awalnya wartawan menulis di sana itu pejabat daerah merasa tersinggung awalnya gitu. Ternyata akhirnya tersinggung karena apa, daerahnya seperti itu dianggap dia tidak berhasil dalam mengelola ini kan, apa namanya, kebijakannya tidak berpihak ke rakyat gitu, kira-kira seperti itu. Berarti itu sempat ada pejabat yang merasa tersinggung atas kondisi di daerahnya itu, Pak? Sebelumnya pernah ada liputan di sana tahun-tahun sebelumnya ya. Itu pernah saya liputan bersama pejabat daerah. Kan kita sudah tahu toh bahwa di sana itu makannya seperti ini, kondisi dapurnya seperti ini. Kita itu sudah seperti disiapkan. Karena apa? Waktu mau liputan didampingi itu kita janjian. Akhirnya datang ke dapur seorang warga sekitar jam 11 Mas itu. Dibuka itu, loh nasi beras. Akhirnya pindah lagi nasi beras lagi. Ya ini sesuatu yang aneh gitu loh. Itu yang aneh. Itu artinya kan mereka tidak mau diberitakan seperti itu. Nah setelah itu terjadi, apakah memang ada tindakan dari pemerintah setempat untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat yang ada di Kampung Idiot itu, atau mungkin ada beberapa bantuan-bantuan yang akhirnya datang gitu setelah diberitakan? Setelah itu saya beberapa tahun kemudian datang ke sana, sudah ada apa namanya kemajuan lah ya, kayak apa namanya jalan mulai bagus, gitu. Akhirnya gara-gara diberitakan baru ada tindak lanjut gitu ya, Pak? Saya tidak bisa mengklaim itu. Kurang lebih seperti itu mungkin, karena pada akhirnya ada mungkin karya jurnalistik yang
semakin dilihat orang, semakin banyak diperhatikan orang, dan pada akhirnya ada impact, masyarakat juga peduli, memberikan bantuan, dan pada akhirnya karena banyaknya masyarakat yang peduli, pemerintah daerah pun akhirnya juga ikut peduli gitu. Betul. Mungkin sebelumnya masih kurang lah gitu ya. Dan akhirnya dapat penghargaan. Betul. Namanya Piala Prapanca. Piala Prapanca. Itu tahun 2006. 2006. Itu berarti apresiasi tertinggi untuk wartawan-wartawan di ini ya, di provinsi ya. Ya, karya jurnalistik terbaik untuk yang dilombakan. Artinya Yang dilombakan. belum tentu wartawan yang tidak mendapatkan Piala Prapanca itu lebih berprestasi dari yang mendapatkan Piala Prapanca, belum tentu. Siapa tahu mereka itu punya karya jurnalistik bagus, tapi tidak sempat atau tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi itu kan bisa saja. Oke. Jadi itu memang aktif dari kita, aktif mengirimkan karya waktu ikut lomba. Itu salah satu yang Piala Prapanca sekali saya. Tapi kalau yang itu kan biasanya diambil 5 dulu Mas, nominator 5, yang satu ini mendapatkan piala dan hadiah uang yang terbesar dari yang 5, yang 4, yang 4 ini nominator atau harapan lah. Kalau yang nominator itu beberapa kali, 5 kali kalau nggak salah saya. Oke. Itu ya. Pak Sis, kita ke topik lain terkait jurnalistik yang lama-kelamaan kita harus menghadapi yang namanya perubahan teknologi ya. Yang namanya perubahan adalah keniscayaan katanya. Betul. Bagaimana pada akhirnya digitalisasi ini juga sudah kita rasakan bersama. Saya melihat pasti Pak Sis juga merasakan menjadi jurnalis di beberapa era ya. Era fisik mungkin koran gitu ya. Kemudian sekarang sudah ada digital, mungkin website dan juga sosmed khususnya. Bagaimana Pak Sis melihat perubahan era teknologi informasi ini yang sebegitu cepatnya untuk saat ini? Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tugas wartawan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ya, tentang pers. Jadi pers nasional ini termasuk kita ini ya, itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, ya, pendidikan, kemudian hiburan dan kontrol sosial. Ya. Nah, jadi kapanpun eranya, ya, teknologi semaju apapun, fungsi wartawan masih tetap sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Sebelum ada memang mungkin undang-undang ini dianggap perlu revisi ya. Tapi sejauh ini sampai hari ini masih menggunakan undang-undang itu. Itu pertama. Kedua, wartawan itu dalam kerjanya diatur oleh rambu-rambu Mas. Ya. Namanya kode etik jurnalistik. Ya. Nah, kode etik jurnalistik. Boleh saja wartawan untuk mengikuti kemajuan zaman. Publik butuh kecepatan, ya, media pada bersaing. Sekarang kan banyak sekali media ya, banyak sekali media untuk menghadapi persaingan itu butuh kecepatan. Betul. Kemajuan teknologi itu memang ya itu tadi keniscayaan, kita tidak bisa menghindari itu gitu ya. Cuman harapannya ya selama teknologi itu tetap berpedoman pada itu tadi yang disebutkan undang-undang pers ya, dan kode etik wartawan tidak boleh melanggar kode etik itu ya. Betul. Kode etik tadi harus patuh pada rambu-rambunya. Tapi dengan undang-undang pers di tahun 1999 ya, tadi Pak saya sempat menyinggung bahwa harusnya memang ada revisi karena perkembangan teknologi sudah semakin gilanya lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu artinya apakah undang-undang yang lama ini sudah kurang relevan untuk jurnalis di era sekarang ini? Tidak, saya tidak mengatakan perlu revisi. Nah, artinya undang-undang itu sampai sekarang kan masih kita pakai itu loh ya, belum ada undang-undang lain itu ya. Undang-undang lain, kita tetap itu, dan undang-undang itu menurut saya masih sangat relevan sampai. Masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Apalagi untuk memayungi para jurnalis di Indonesia masih sangat relevan ya. Nah, betul. Kadang-kadang lupa kan wartawan bahwa tadi saya sebutkan memiliki fungsi menyampaikan sebagai media informasi, ya, pendidikan, sosial kontrol, hiburan, dan sosial kontrol, kontrol sosial. Ya. Ketika dia yang dikejar itu di undang-undang itu juga disebutkan Mas, pasal berikutnya. Selain fungsi yang saya sebutkan tadi 4 tadi, juga lembaga pers nasional bisa menjadi lembaga ekonomi. Ya, kadang-kadang yang dikejar ekonominya saja ya, mencari iklan sampai lupa
bahwa dia tuh punya tugas mengontrol gitu ya. Kontrol sosialnya perlu, kritik perlu gitu ya. Ada lagi yang dikerjakan tuh kontrolnya terus, jadi goleki kesalahan narasumber lembaga terus diserang, terus lupa kalau dia itu punya misi pendidikan gitu loh. Pendidikan, hiburan. Nah, jadi ini harus dilakukan semua. Semuanya harus balance ya antara kita mewartakan sebuah kejadian, kita juga mengedukasi karena ada misi pendidikan itu tadi. Kita juga punya misi kontrol sosial juga. Kita juga ada misi untuk ekonomi juga, finansial perusahaan. Nah, kita kerja terus kalau nggak makan gimana? Nah, itu dia. Harus seimbang itu. Harus seimbang. Ya. Nanti segmen berikutnya masih akan kembali dengan pengalamannya Pak Siswo Widodo sebagai jurnalis senior dan juga Ketua PWI Madiun Raya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol. Pak Sis, sebagai jurnalis senior yang sudah 35 tahun liputan, ya kan, cari berita, ketemu banyak orang di masyarakat, dan lain-lain. Kalau melihat cara kerja teman-teman wartawan dulu sama sekarang itu perbedaannya yang paling kelihatan sekali apa, Pak Sis? Terutama peralatan, itu jelas sangat berbeda. Ketika saya jadi wartawan awal tahun 90-an, 1990, itu wartawan kan ngetik, Mas. Yang saya alami waktu saya di Karya Dharma itu ngetik, kemudian ngetiknya udah di komputer atau mesin ketik? Mesin ketik. Mesin ketik oh iya, gitu, yang mesin tuh ya. Ngetik itu kalau di komputer kan ya ngeklik ya biasa tik gitu ya. Kalau di mesin ketik itu harus benar-benar pakai tenaga gitu ya. Dan 10 jari, Mas. Nah, pakai itu ya. Ngetik itu rangka 2. Pakai karbon. Mungkin belum ngalami ya, belum pernah tahu ya. Karbon tahu. Belum pernah ngalami. Apa ya istilahnya ngeblat ya, ngeblat ya. Jadi yang bawah ini anggap file yang kita simpan ya. Yang asli kita ngirimnya pakai apa? Pakai pos, Mas, waktu itu. Nah, saya kan belum harian waktu itu ya. Nah, jadi ngirimnya berita hari ini itu ngirimnya besok, tayangnya besok lusa. Nah, tapi kalau ada kiriman yang cepat ya, kiriman esok sampai itu ada ya. Nah, itu lebih cepat lagi. Jadi seperti itu susahnya. Itu untuk apa namanya pengiriman, proses pengiriman. Kemudian maju sedikit pakai email ya. Email. Itu berarti udah pakai komputer ya? Ya, nah, itu masih. Terus kemudian untuk karya foto, ini mungkin teman-teman foto sekarang membayangkan, ini gimana ya caranya waktu itu. Jadi kita masih pakai analog kan, Mas ya, pakai film ya. Dicuci dulu. Betul, gitu. Dicuci dulu, dan kadang-kadang karena mahalnya film ya, minimnya keuangan, mahalnya peralatan, film itu tidak bisa satu langsung dicuci semua. Jadi 36 frame itu kita potong kadang-kadang. Loh, ini kita gunakan berapa ya? Dan saat motret itu kita tidak bisa melihat hasilnya seperti sekarang. Sekarang kan langsung, wah ini sekarang dilihat jelek, hapus. Jelek, saya sempat ngalamin kok. Oh gitu ya? Iya, kamera keluarga. Tapi waktu itu kan sekali jepret kan nggak bisa langsung dilihat hasilnya, kan harus dicuci dulu berapa hari. Dan itu pun nggak bisa cuci sendiri, harus di toko laboratoriumnya itu. Makanya jangan heran kalau waktu itu ada orang dipotret kok merem terus nggak ada yang lain bilang yang lain. Ya gimana lagi, karena nggak bisa lihat ya. Saya selalu penasaran proses untuk penerbitan koran juga nih, Pak Sis. Karena dengan segala equipment yang serba analog itu gimana, Pak Sis, untuk menjadikan sebuah berita atau kiriman-kiriman dari teman-teman wartawan itu menjadi sebuah koran itu gimana? Nah, kebetulan saya tidak pernah kerja di redaksi ya, di daerah. Tapi setahu saya yang dikerjakan oleh teman-teman daerah itu tadi yang soal foto tadi ya, kita setelah cuci kemudian kita lihat dulu, Mas, nggak mungkin dana kita cukup untuk mencetak seluruhnya. Dilihat situ dipilih gitu, habis itu cetak kemudian dikirim. Ngirimnya kadang-kadang pakai biro travel, kadang pakai kantor pos itu, jasa kiriman kantor pos, besoknya baru nyampe. Nah, di sana itu ya, di percetakan itu kan difilmkan dulu ya. Jadi ada
istilahnya pracetak atau apa gitu ada pracetak, itu prosesnya juga lama gitu. Huruf waktu itu sempat ditata gitu loh. Sempat kayak gitu sebelum era saya, tapi di era saya kan enggak, di print dulu, diguntingi, kemudian ditempel-tempel gitu, baru dicetak. Prosesnya seperti itu. Coba bayangkan kalau sekarang ya, kita terjun ke lokasi liputan, ya, sambil duduk di warung atau gimana, ngetik berita, ya, dalam waktu hitungan menit atau paling lama jam kan sudah tayang ya. Begitu betul. Mudahnya seperti itu. Iya. Tinggal posting gitu ya. Iya. Nah itu juga yang mau saya tanyakan Pak Sis. Ini kan era media sosial ya. Ini luar biasa sekali gitu. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, X, anything lah, YouTube dan lain-lain. Apalagi orang tuh kayak punya medianya sendiri gitu. Mereka punya gadget yang notabene tiap menit, tidak hanya jam ya. Tiap menit tuh selalu ada update gitu, pemberitaan. Bagaimana pada akhirnya Pak Sis melihat fenomena media sosial untuk sekarang ini? Informasi begitu beredar dengan cepatnya, tapi ada beberapa informasi-informasi memang yang tidak difilter, sehingga pada akhirnya kesannya hanya cepet-cepetan. Betul, ya. Tapi untuk konfirmasi kebenarannya, ntar dulu, yang penting cepet. Bagaimana Pak Sis melihat ini? Nah itu Mas Tori ya, yang membedakan antara produk jurnalistik dan produk media sosial ya. Oke. Nah, produk, kalau jurnalistik ya itu kan diproduksi oleh perusahaan pers ya, perusahaan pers, dan itu ada aturannya, ada aturannya, seperti harus patuh ada undang-undang, kemudian melakukan proses jurnalistik yang benar, kemudian harus patuh pada rambu-rambu kode etik jurnalistik. Kalau media sosial kan nggak seperti itu. Nah, kita apapun pengen upload ya upload saja. Kadang-kadang bahkan sesuatu yang tidak benar, hoax ya, berita bohong, itu bisa saja diunggah gitu. Nah, terus kadang-kadang ada yang sengaja justru bikin keisengan sesuatu yang sebenarnya bohong gitu loh ya. Nah, itu tujuannya nggak tahu kita, karena nggak pernah bohong saya. Wartawan nggak boleh bohong. Wartawan harus menyampaikan data secara akurat. Betul. Nah, kalau pemilik akun media sosial kan bisa saja itu tanpa harus disaring. Nah, tapi nanti akibatnya kalau memang itu terjadi sengketa ya resiko ditanggung sendiri. Ada undang-undang ITE Mas. Kalau wartawan kan pakai undang-undang pers. Nah, harapan saya secepat apapun kita memproduksi berita, itu keakuratan harus tetap dijaga. Ya. Proses jurnalistik seperti merencanakan, melakukan liputan, kemudian mengolah, memproduksi, menyiarkan itu harus tetap dipenuhi, harus diikuti. Jangan sampai kita ikut-ikutan media sosial ya. Media sosial apapun, misalkan berita yang belum cover both side, belum seimbang, dinaikkan aja. Nah, setelah itu baru terjadi sengketa. Nah, ini ya menurut saya kekurang hati-hatian media ya. Media. Nah, akhirnya peran dari media-media resmi, khususnya media-media yang di bawah Dewan Pers ini, melihat fenomena itu apa Pak Sis? Apakah memang sebagai penyeimbang juga, atau sebagai mereka punya hak juga untuk bisa memaksa si pengupload atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk bisa mempertanggungjawabkan informasi yang dia upload dan sebagainya Pak Sis? Jadi intinya begini, kalau media massa itu ada ketentuannya. Membuat perusahaan pers pun kan harus melalui harus berbadan hukum, harus didaftarkan ke Dewan Pers dan sebagainya. Mereka harus ada sertifikasinya juga. Betul, verifikasi Dewan Pers. Kemudian media sosial tidak dikenakan seperti itu. Seperti itu. Nah, media massa, Mas Tori, itu juga punya media sosial ya. Media sosialnya media massa ya, media massa. Itu jangan ikut-ikutan media sosial yang tidak dikelola oleh perusahaan pers. Sekarang tidak bisa dihindari kebutuhan media sosial bagi media massa. Media massa juga punya misalkan platformnya itu cetak, tapi kan punya online juga. Betul. Kadang punya video. Betul. Ya.
media televisi juga gitu. Media televisi punya media online. Nah, kemudian punya Instagram misalnya. Nah, itu dibutuhkan saling mendukung. Cuman bedanya produk media sosial ya, yang disiarkan oleh perusahaan media massa dengan yang perorangan itu beda. Kalau media sosial yang dikelola oleh media massa itu produknya masih bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik. Kalau terjadi tuntutan, terjadi gugatan, terjadi sengketa, itu nanti yang akan menyelesaikan Dewan Pers. Tapi kalau produk sosial yang dikelola non perusahaan pers itu tidak bisa dikenakan aturan seperti itu. Dan itu artinya pemberitaan-pemberitaan yang di upload oleh akun-akun info-info di Instagram misalnya, itu bukan produk jurnalistik. Selama itu yang memproduksi itu bukan perusahaan pers, itu bukan produk jurnalistik. Tapi sama-sama kontennya antara yang dibuat oleh media sosial perorangan non media massa ya. Itu beda. Kalau yang dikelola oleh media massa oleh perusahaan pers itu namanya tetap produk jurnalistik ya. Nah, kemudian yang dikelola oleh pemilik akun itu bukan produk jurnalistik. Jadi kalau misalkan ada hanya sekedar, berarti sebutannya hanya sekedar info gitu ya. Betul. Bukan produk jurnalistik begitu ya. Walaupun itu sama, mungkin kontennya sama, gambarnya sama, tulisannya cuman istilahnya seperti itu. Perlakuannya juga beda. Kalau misalkan terjadi sengketa, ada salah terhadap apa yang dia unggah, apa yang dia publikasikan. Nah, kalau yang diproduksi oleh perusahaan media itu nanti kan Dewan Pers yang akan menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa. Dia tidak punya payung hukum lah ya. Betul. Paling mungkin undang-undang yang bisa menjerat dia kalau misalnya memberikan informasi yang salah atau ngawur, ya paling undang-undang UU ITE mungkin. ITE. Tapi untuk Dewan Persnya kan tidak ada ya, belum, tidak legal begitu kurang lebih ya. Nah, terus kalau melihat apa yang sudah terjadi di media sosial nih Pak Sis, baik dari perusahaan pers yang resmi di bawah naungan Dewan Pers dan juga yang bukan, itu informasi-informasi yang dihadirkan selama ini apakah sudah cukup berkualitas atau masih banyak juga yang bertebaran hoax-hoax dan informasi yang masih setengah-setengah dan belum jelas gitu. Menurut kacamata Pak Sis? Jawabnya iya. Jawabnya iya. Karena pertanyaannya itu kan betul. Jadi ada yang memang itu artinya masih banyak yang seperti itu. Masih banyak. Kita sering kan penyebaran hoax. Saya lupa persisnya. Jadi memang ada ratusan ribu followers. Bukan produsen, jadi pihak yang membuat hoax itu banyak gitu loh. Banyak. Jadi, tapi keberadaan media sosial itu bagi media massa juga penting. Jadi dulu sebelum ada media massa, sebelum ada media sosial, teman-teman wartawan itu kan lebih tenang gini ya, menunggu deadline-nya sehari sekali gitu ya. Jadi upload-nya sehari sekali, kerja, wah nanti aku kirim jam 8 malam aja lah. Jam 8 malam, toh nanti ngirimnya ke percetakan jam 12 atau jam 11 malam. Sekarang nggak bisa, harus bersaing. Jangan sampai media sosial sudah banjir ya, di smartphone kita ya. Beritanya udah surut ya. Pas beritanya nyampe udah surut. Jadi kerja jurnalis di media massa tidak bisa. Seperti dulu lagi. Kita memang ya 24 jam kerja. Singkat saja, intinya memang sekarang sudah mulai banyak dalam tanda kutip pesaing di luar media resmi berarti. Dalam arti mungkin dari kecepatannya, dari bagaimana mereka mengupdate begitu di sosial media. Betul. Dan sebenarnya menurut saya media sosial ini juga berkah bagi media massa tuh. Banyak loh Mas. Media massa itu ketika ada peristiwa, peristiwa penting, foto video itu mengambil dari media sosial. Tahu kan ya? Memudahkan. Sebesar media televisi pun kadang-kadang mengambil dari media sosial. Jadi sebenarnya ya berkah juga. Bahkan banyak konten-konten media sosial juga yang diadopsi dan
tayangkan di TV juga akhirnya. Betul. Ya kan? Dan yang terpenting itu sebagai informasi pertama, lebih Betul. cepat kan. Ya. Misalkan naik bis, ternyata ada banjir, ada longsor. Warga di situ kemudian mengupload wartawan baru tahu ya. Kalau dulu enggak. Tapi bagaimana juga pers ini nanti akhirnya sebagai apa ya? Yang membantu masyarakat meyakini apakah berita ini benar atau tidak. Oke. Karena wartawan itu yang disampaikan itu fakta, bukan bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Sedangkan media sosial itu kecepatan dan kepuasan. Ya. Medsos emang menang cepetnya ya, emang ya. Kita tahan dulu Pak Sis. Masih ada satu segmen lagi, semakin seru ya ngobrolin terkait dunia jurnalistik dan pastinya pengalaman-pengalaman seru yang ada di seorang Siswa Widodo selaku jurnalis senior dan juga ketua PWI Madiun Raya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol bersama dengan Ketua PWI Madiun Raya dan juga jurnalis senior ada Pak Siswa Widodo. Yang kebetulan ternyata beliau ini juga rekanin ayah saya, mendiang apa-apa saya, yang ternyata beliau ini juga ngelukis. Nah, ini menarik. Ceritain dikit dong Pak Sis. Ternyata ngelukis juga nih. Kenapa tertarik juga dengan dunia seni? Seni itu bagi saya hiburan. Kebetulan yang saya nikmati, yang bisa saya nikmati dan yang saya bisa itu lukis. Sejak SMP saya itu sudah sering melukis, kemudian kok hasilnya lumayan gitu. Kemudian waktu kuliah loh, ternyata kok laku gitu ya. Bisa bayar uang kos juga untuk makan. Sampai sekarang masih aktif melukis nggak? Ini sudah agak lama, beberapa tahun terakhir ya? Karena belum punya tempat yang representatif untuk ya studio kecil-kecilan ya. Tapi masih tetap senang melukis ya? Masih. Apa yang dirasakan ketika ngelukis sama perbedaan ngelukis sama menjadi jurnalis? Lebih tenang mana misalnya? Sama-sama. Iya, tapi itu sebenarnya ada hubungannya. Sekarang kan saya jadi jurnalis foto ya, jurnalis foto. Dalam membuat mengatur komposisi, angle dan sebagainya, ada kesamaan antara lukis dan membuat karya foto ya. Karena semuanya visual ya. Jadi memang harus karya visual. Iya, karya visual. Jadi memang harus sesuai artistik yang memang sudah di plot sebagai seorang jurnalis tuh kalau mau foto tuh kayak gini sebagai seorang seniman. Tapi ada korelasi ya antara seorang seniman menggabungkan seniman dan juga sebagai seorang jurnalis tuh bisa dikolaborasikan ya Pak Sis ya. Kalau saya ya karena kebetulan jurnalis foto itu, tapi tidak semua, sedikit sekali lah, jurnalis yang jadi pelukis. Tapi saya menikmati itu. Mungkin kan ada jurnalis itu yang hobi musik. Hobi apa kan beda itu. Saya kebetulan lukis itu yang saya nikmati. Seni rupa lebih ke kanvas, oil on canvas gitu? Iya, lebih sering ke kanvas saya. Kanvas, oke. Melihat hobinya Pak Sis juga memfoto, terus juga ngelukis, ini juga ada kaitannya dengan AI. Nah ini menarik ya. Artificial Intelligence. AI ya, bukan AI. Kalau AI angka ikut ya. Kalau AI, Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan, yang akhir-akhir ini sudah mulai gila banget Pak Sis. Bagaimana pada akhirnya seseorang bisa bikin musik dengan robot, dalam tanda kutip ya, dengan komputer aja, bikin gambar, video, bahkan orang tuh presenter, saya tuh bisa aja digantiin nanti sama robot nih kayaknya nih. Sama artikel, tulisan, banyak banget. Bagaimana pada akhirnya AI ini bisa membantu para jurnalis atau justru menjadi ancaman para jurnalis? Melihat kemarin juga, kalau tidak salah Dewan Pers akhirnya mengesahkan AI ini bisa dipakai untuk produk-produk jurnalistik gitu. Bagaimana Pak Sis melihat ini? Seperti di awal pembicaraan tadi Mas Nori, jadi kehadiran kemajuan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Itu sebuah keniscayaan ya. Betul. Jadi teknologi informatika, makhluk baru yang namanya AI, kecerdasan buatan, itu pun kehadirannya tidak bisa kita hindari. Macam-macam
tanggapan kita, ada ini yang meresahkan, ada yang wah ini berkah juga ini bisa memperingan kerja jurnalis. Kalau tadi Mas Nori bilang itu bisa Mas Tori bilang Mas Tori bilang bikin musik Ya, itu ya. udah Hanya dengan mengetik, oh suasana hati lagi seneng, Ya. ngetik I'm happy, langsung jadi musik. Pasti. betul. Presenter bisa digantikan. Presenter bisa Itu digantikan. sangat mungkin. Bahkan pembuatan film yang sebelumnya bisa menghabiskan puluhan atau ratusan miliar rupiah, itu kemungkinan bisa saja digantikan itu. Ya. Nah, apakah sekarang misalnya kita punya media perusahaan pers ya, media ini hanya diisi atau dilakukan tugasnya oleh 1-2 orang, kemudian wartawan ini diberhentikan semua, presenter diberhentikan, walaupun itu sangat memungkinkan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke di Dewan Pers tadi disebutkan. Jadi tahun ini Dewan Pers menerbitkan peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2005 tentang penggunaan AI dalam produk jurnalistik. Artinya apa? Kalau saya membaca sepintas, AI boleh digunakan dalam kerja jurnalistik, tapi sifatnya hanya membantu. Oke. Nah, jadi membantu, memperlancar, mempermudah manusia, tidak menggantikan manusia gitu ya. Proses jurnalistik tetap harus dilakukan. Jadi kayak tadi perencanaan, ya, kemudian melakukan liputan, mengolah, menyiarkan, ya. Kemudian proses itu harus dilakukan tunduk pada kode etik jurnalistik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah AI ini paham tentang kode etik kan? Gitu. Ya, betul. Itulah makanya boleh kita menggunakan ini karena makhluk baru bagi saya nggak begitu tahu secara detail, tapi harapan saya jangan sampai kehadiran kecerdasan buatan ini kemudian menggantikan manusia. Wah, tidak perlu ada wartawan ini. Perusahaan yang biasanya sebelumnya punya puluhan wartawan misalkan, ya kalau lokal daerah misalkan punya 10-20 wartawan. Ini kita pangkas saja, kasih pesangon, kita punya AI biar jadi berita, cari berita. Cari berita. Ini kita bikin berita di Ponorogo, cukup ini perintah AI bikinkan berita tentang pertanian di Ponorogo, tentang wisata di Sarangan. Itu sangat mungkin, sangat bisa dilakukan. Ya. Tapi bahwa jurnalis ya itu harus patuh pada kode etik ya. Nah, kode etik ada contohnya begini, di pasal 2 ya, wartawan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jadi wartawan harus profesional itu loh. Profesional itu artinya antara lain ada beberapa penafsiran. Satu di antaranya itu menyebutkan jati diri kepada narasumber. Oke. Nah, ini loh, siswa Pak narasumber mau bikin berita ini. Ya. Jadi jangan sampai nanti setelah berita itu tayang, narasumbernya nggak tahu loh ini kapan menghubungi saya, medianya apa. Iya. Nah, medianya robot Pak. Nah, itu jangan sampai. Iya, Jadi iya. ada makanya perlu patuh pada rambu-rambu itu. Jadi wartawan harus bersikap profesional. Kalau hanya diserahkan saja, AI tolong aku buatkan berita banjir, kan nggak bisa dia wawancara dengan siapa. Ya bisa tapi kan belum tentu sesuai dengan yang ada di lapangan. Betul. Kemudian AI belum tentu bisa mendeskripsikan. Ya. Saya tadi mencontohkan tulisan saya yang menang Prapanca itu. Deskriptif sekali, Mas. Saya mendeskripsikan bagaimana fisik anak yang kekurangan susu misalnya. Ada orang sehari makan 2 kali makan karak dan sebagainya. Itu AI apa bisa? Nah, itu saya belum yakin. Itulah di peraturan Dewan Pers itu boleh dipakai, tapi kode etik jurnalistik tidak boleh ditinggalkan. Nah, harus tetap patuh pada kode etik jurnalistik. Nah, mungkin caranya, saya nggak pernah kerja di ruang redaksi, jadi nggak tahu bagaimana memproses berita di redaksi ya. Mungkin kalau itu nanti terpaksa dilakukan, tolong bikinkan berita ini atau kita ketik bikin berita ini di sini.
redaksi ya wajib hukumnya untuk membaca, ya, untuk mengontrol. Jadi produk dari AI ya, yang kita perintahin ya harus kita baca. Sekarang ini Mas, maaf, sebelum media massa menggunakan keberadaan AI, itu sudah banyak media yang kurang melakukan proses jurnalistik secara benar. Contohnya begini. Press release itu kan banjir ya. Jadi press release itu setiap lembaga berlomba-lomba membuat press release, diberitakan cepat dan mudah lah. Wartawan kadang-kadang cari mudahnya, redaksi juga begitu. Atau mungkin bisa jadi redakturnya nggak baca, editornya nggak baca, diserahkan kepada wartawan sekaligus mengupload ya. Ada press release itu salah ya, salah. Itu tayangnya juga salah. Nah, ini kan. Jadi dari lembaganya pun bikin press release-nya juga tidak benar. Si wartawannya juga menelan mentah-mentah press release-nya, akhirnya tidak ada proses kurasi dulu, tidak ada proses editing dulu, seperti itu. Ya, jadi ya kesalahan kecil misalkan tipe, salah nulis tanggal dan sebagainya, atau nulis tahun, karena ini tahun baru 2025 keliru nulis 2004. Itu jangan sampai ketika press release ini sudah dianggap benar karena yang produksi humas, kemudian telan mentah-mentah langsung diupload, nggak dibaca. Itu saya sering kali membaca seperti itu. Kemudian banyak media itu melakukan hal sama. Akhirnya apa? Sekian media itu sama beritanya, judulnya sama, pergantian tulisannya juga sama, pergantian paragrafnya sama, panjangnya sama persis. Nah, sekarang bagaimana bisa membedakan misalnya ini media A.com, B.com, bagaimana sulit. Jadi kalau itu misalnya ditutup logonya, ini beritanya sopo ya, yang produksi media apa, itu sulit untuk berita-berita semacam itu. Nah, karena kemungkinan memang tidak dibaca, tidak diedit. Ya. Kan wartawan juga harus tahu tentang kaidah penulisan jurnalistik. Humas belum tentu tahu. Jadi betul. Dia itu ya gaya-gayanya humas. Jadi menulis press release gayanya humas. Nah itu jangan sampai wartawan kemudian apa saja kita unggah toh. Kalau salah ini bukan salah saya karena ya sudah dibuat oleh humas. Sampai seperti itu. Oke. Terakhir Pak Sis, dalam rangka Hari Pers Nasional 2025 tentunya ya seperti yang kita bahas tadi ya, segalanya berubah. Mulai dari teman-teman wartawan bagaimana pola kerja mereka di era-era dulu, sekarang, apa yang mereka bawa, mungkin mereka dulu cuman bawa alat-alat yang banyak gitu ya. Sekarang mungkin dengan handphone sudah cukup, sudah semakin dimudahkan. Tapi tentunya ada beberapa tantangan-tantangan tersendiri yang wartawan juga harus hadapi di era-era yang akan datang. Termasuk tadi AI itu sudah kita bahas juga. Mungkin terakhir kasih harapan di Hari Pers Nasional 2025 termasuk teman-teman muda, wartawan-wartawan muda yang mungkin baru masuk di dunia media atau mungkin teman-teman yang pengen, aku kok pengen jadi jurnalis ya, aku pengen jadi wartawan. Mungkin kasih wejangan. Monggo Pak Sis, silakan. Apa ya? Yang penting kita harus selalu update. Saya ini walaupun tua setiap hari masih sinau, Mas, masih belajar, Mas. Nah, misalnya kayak kehadiran AI kan baru bagi saya ya. Nah, itu juga sedikit-sedikit harus tahu. Kemudian harus mengasah keterampilan ya, bagaimana membuat berita yang bagus. Caranya gimana? Kalau saya dulu karena sekolah saya ya, latar belakang pendidikan saya tidak di komunikasi, tidak di jurnalistik, saya belajar itu dari karya orang lain. Wah, karya ini kok bagus ya. Misalkan ada karya yang menang lomba karya jurnalistik ya, ada kompetisi menang. Loh, ini menangnya karena apa ya? Di mana ya kelebihannya? Jadi harus rajin-rajin seperti itu. Itu yang saya lakukan. Harapannya semoga kita di dunia pers ini menjadi insan pers yang profesional. Harapannya juga ya yang sejahtera gitu. Yang sejahtera. Sehingga ketika kita jadi wartawan ya wartawan yang benar, wartawan yang itu saya kira. Jadi jangan sampai ada istilah wartawan butret, pernah dengar ya? Oh ya. Karena tidak sejahtera, ya, apa yang didapat dari perusahaan nggak cukup, akhirnya melakukan hal yang tidak pantas, ya, dan bisa melanggar hukum. Oke. Dan pastinya menjadi jurnalis, menjadi insan pers juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya, teman-teman yang ada di perusahaan
media dan juga mungkin masyarakat juga, karena sekarang sepertinya hampir semua orang bisa menjadi wartawan. Betul. Hampir semua orang bisa menjadi pers dadakan yang dalam tanda kutip mereka bisa mengupdate informasi-informasi di status dan lain-lain. Tapi tentunya harus kita barengi dengan rasa tanggung jawab ya teman-teman. Bagaimana pada akhirnya kita memberikan informasi tidak setengah-setengah, tidak bohong, tidak hoax. Dan saya pikir di momentum Hari Pers ini semoga insan-insan pers di seluruh Indonesia bisa semakin sejahtera, bisa semakin memberikan kontribusi yang lebih baik begitu. Dan tentunya yang paling penting bisa mencerdaskan, itu yang paling penting ya. Bagaimana pada akhirnya peristiwa-peristiwa yang diliput, yang diberitakan ini juga bisa menjadi satu pencerahan untuk masyarakat, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaik. Terima kasih banyak Pak Siswa Widodo, Ketua PWI Madiun Raya dan juga jurnalis senior. Tos dulu, mantap. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyimak obrolan kita untuk hari ini spesial dalam rangka Hari Pers Nasional 2025. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Toran Nurminda pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Selamat Hari Pers!